Terungkapnya kasus pembunuhan berantai yang diduga dilakukan oleh tersangka Wawon dan juga dua rekannya ini menguak sejumlah tindakan yang diduga dilakukan komplotan itu di tempat tinggal mereka di Cianjur, Jawa Barat. Termasuk salah seorang tetangga tersangka yang sempat koma 4 hari setelah minum kopi yang diduga bercampur racun. Udah lama kopinya. Ujang Zainal Mustafa, warga Kampung Babakan Mande Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat ini nyaris tewas setelah minum kopi yang diduga bercampur racun. Korban mengalami koma selama 4 hari di rumah sakit. Awalnya, istri korban menemukan kopi kemasan di jalan dekat rumahnya yang berada tidak jauh dari rumah Solihin, salah seorang tersangka pembunuhan berantai. Meski sempat curiga dengan kemasan kopi yang lebih mudah dibuka, namun kopi tetap diseduh dan diminumnya. Setelah itu, ia mengalami gejala keracunan. Terus enggak, duduk dulu sembari lihat TV. Lah 1 menit mah ada. Pusing. Perjong-perjong. Ini sakit. Ini bergetar ini. Bergetar semua. Ini kayaknya begitu. Keluar ini kan. Saya udah nggak sadar dari situ. Udah nggak sadar. Ujang sempat dilarikan ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit. Pria itu menaruh curiga, kopi beracun itu sengaja ditaruh lantaran selama ini tidak akur dengan Solihin, salah seorang tersangka pembunuhan berantai. Setelah terungkap aksi pembunuhan berantai yang diduga dilakukan Wawon dan kawan-kawan, warga di sekitar rumah tersangka baru berani mengungkapkan mengenai keberadaan lubang mencurigakan di dalam rumah tersangka Wawon. Lubang dengan panjang 1 meter dan lebar 1 meter itu diduga disiapkan untuk memakamkan putri pertama dari istri Wawon yang bernama Iis. Karena ditemukan kayu bertuliskan nama calon korban. Nama anak yang pertama ya sekitar umur 14 tahunan. Di mana itu disimpan? Di sini di taman sini. Ditancapin? Ya ditancapin sebar pas inilah. Atas nama gitu. Atas nama siapa? Atas nama DP ya, anak yang pertama. Pak Wawon. Ya anaknya Pak Wawon. Sementara itu, polisi yang mengusut kasus pembunuhan berantai tersebut menemukan data salah seorang korban yang dibuang ke laut saat dalam perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur menuju Mataram, Nusa Tenggara Barat adalah seorang tenaga kerja wanita asal Garut bernama Siti. Terkait juga dengan identitas yang ada dihanyutkan ke laut ya, itu atas nama Siti juga yang untuk Garut. Ini juga perlu pendalaman melalui alat bukti atau bukti pendukung administratif juga. Korban saat itu akan ke Mataram untuk mengambil harta yang sudah dilipat gandakan tersangka Wawon. Korban didorong ke laut dari atas kapal oleh Noneng, mertua Wawon. Noneng sendiri kemudian dibunuh pada tahun 2020 di Cianjur, Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan.